Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Anak-anak yang Mbak Friendly cintai karena Allah. Pada kesempatan ini kita akan belajar surat Atin. Surat Atin turun di kota Mekah. Surat ini termasuk jenis surat Makkiyah karena turun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Atin sendiri artinya adalah buah tin. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kandungan surat Atin ini, mari kita simak bersama-sama bacaan surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sekarang kita akan membahas penjelasan surat Atin itu sendiri. Yang pertama, surat Atin ayat ke-1 sampai ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Dalam surat Atin ayat pertama sampai ketiga, Allah bersumpah dengan 3 tempat, yaitu yang pertama tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, yaitu daerah Syam, tempatnya para nabi. Yang kedua adalah Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Dan yang ketiga adalah negeri Mekah atau kota Mekah, tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat keempat dan 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Anak-anak, setelah Allah bersumpah atas 3 tempat di ayat 1 sampai 3, di ayat keempat dan 5 Allah menyebutkan isi sumpahnya, bahwasanya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi Allah mengembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka, dikarenakan tidak mau taat kepada Allah dan enggan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selamat dari neraka adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tiada. Lanjut ke ayat ke-7, Allah menjelaskan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi Allah bertanya, apa sih yang menyebabkan manusia sampai mengingkari hari pembalasan terhadap amalan mereka di dunia? Padahal sudah banyak bukti yang Allah berikan kepada manusia yang
mau berpikir. Dan di ayat ke-8 Allah menjelaskan, Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dan di antara bentuk keadilan Allah adalah kelak Allah mengadakan persidangan pada hari kiamat. Tidak sama balasan antara orang biadab dan orang yang beradab. Dan itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwasanya kita harus mensyukuri atas nikmat Allah dan menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah semata. Nah, itu tadi pembelajaran singkat tentang surat Atin. Anak-anak dapat belajar lebih jauh tentang surat Atin ini di buku. Dan sekarang tugasnya adalah berikan contoh mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Jawabannya direkam dan dikirim ke Pak Fendi. Kurang lebihnya Pak Fendi mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.